Halo listener, jumpa lagi di channel Revision. Di video kali ini saya akan coba memberikan sebuah referensi lagi buat teman-teman untuk mencari penghasilan tambahan dari internet, terutama bagi teman-teman listener ataupun teman-teman freelancer. Nah, salah satu website yang akan saya bahas kali ini yaitu website yang sangat bagus sekali ya. Untuk kedepannya itu sangat bagus dan bisa teman-teman jadikan untuk ladang mencari penghasilan tambahan. Apa nama websitenya? Langsung saja simak di video kali ini ya. Tapi sebelum itu, saya ingatkan buat teman-teman untuk klik tombol subscribe ya, biar teman-teman nggak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, seperti biasa kita akan intro dulu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ayu Desain. Oke teman-teman, di sini saya akan coba memberikan salah satu website ataupun referensi sebuah website ya, yang bisa teman-teman jadikan sebagai sumber penghasilan tambahan dari internet, terutama bagi teman-teman freelancer maupun teman-teman desainer yang saat ini lagi mencari cuan tambahan ataupun penghasilan tambahan dari internet. Mungkin situs ini akan menjadi situs yang berpeluang sekali ya buat teman-teman untuk bisa teman-teman jadikan ladang mencari penghasilan tambahan ya. Nah, di sini nama website yang akan saya bahas yaitu bernama project.co.id. Mungkin ini jarang sekali saya bahas ya, ataupun jarang juga youtuber yang membahas tentang website ini. Jadi akan saya bahas saja di video ini ya teman-teman. Nah, ini adalah websitenya project.co.id. Teman-teman nanti bisa ketik saja di Google ataupun di address barnya project.co.id. Sini nanti akan muncul halaman seperti ini ya, setelah teman-teman berhasil masuk ke tampilan website dari project.co.id. Nah, di sini itu adalah tempat ataupun sebuah website yang bisa dibilang apa ya namanya, gudangnya job ataupun gudangnya pekerjaan teman-teman. Tetapi pekerjaan di sini itu bersifat freelance teman-teman. Jadi kita bisa mengerjakan project ini tanpa harus ke kantor, ataupun kita bisa mengerjakannya secara online di rumah ya, ataupun WFH dari rumah pun kita tetap bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini. Nah, pekerjaan-pekerjaan di sini apa? Ya, banyak sekali ya yang berhubungan dengan freelance. Salah satunya yaitu graphic designer, kemudian ada website, kemudian ada foto editing, kemudian ada video editing, kemudian ada penulisan skrip ataupun makalah, penulisan artikel, penulisan novel, dan lain-lain sebagainya, tergantung dari si pemberi jobnya. Tapi di sini jobnya sih macam-macam ya, nggak cuma ada desain. Di sini tuh ada job-job yang berhubungan dengan administrasi, marketing, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali teman-teman pekerjaan yang tersedia di sini, hampir ribuan ya. Tiap hari itu diupdate pasti ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung mencari pekerjaan, kalau teman-teman sudah lihat video ini tidak perlu bingung lagi ya, karena saya sudah memberikan websitenya yang bisa teman-teman jadikan untuk mencari cuan tambahan dari internet ya. Nah, di sini kita langsung bahas saja bagaimana cara pendaftaran, bagaimana cara mengerjakan tugas, dan cara mencari projectnya ya. Nah, di sini pertama kali ya teman-teman, ini adalah halaman awalnya. Kemudian ketika teman-teman ingin mendaftar ataupun mengerjakan project di sini, kita tentu memerlukan sebuah akun. Nah, akunnya kita bikin dulu di sini ya. Kita bisa klik pada bagian register sini ya, ataupun kita bisa klik pada bagian yang sini, daftar sekarang ya. Nah, tapi teman-teman perlu diingat ya, kalau teman-teman kliknya di sini yang buat project, ini adalah untuk klien ya, ataupun orang yang lagi membutuhkan seorang pekerja kreatif seperti kita itu ya. Misalkan klien lah, ataupun perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan ataupun pekerja ya, kita datanya di sini buat project. Tapi kalau kita sebagai freelancer ataupun desainer, kita kliknya di bagian daftar sekarang yang tombol biru ya, sini. Kita bisa klik yang register, atau kita bisa klik yang daftar sekarang yang di sini. Nah, kita akan coba klik yang di bagian sini teman-teman. Kita klik di bagian sini. Nah, nanti akan tampil
sebuah halaman ya untuk mengisi. Seperti biasa ya, kita bisa mengisikan email. Tentunya ini adalah email teman-teman yang aktif. Kemudian kita bisa isikan username-nya apa misalkan ya. Kemudian kita bisa isikan namanya ini captcha seperti biasa ya, captcha untuk verifikasi kita itu bukan robot teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah mengisi semuanya, teman-teman tinggal klik register. Udah itu aja teman-teman, gampang ya cara pendaftarannya, tidak terlalu ribet amat. Cuman masukkan nama email, username dan captcha, lalu klik register. Prosesnya seperti itu aja teman-teman ya, tidak lama. Oke teman-teman, di sini saya akan coba mencari ya. Kita akan coba mendaftar menggunakan akun baru ya. Nah, kita daftar menggunakan akun baru. Nah, seperti ini kita seperti biasa kita tuliskan email kita apa, kemudian username-nya apa misalkan ya. Cuan ya. Nah, misalkan di sini apa? Sukut. Kita ketikkan captcha-nya, jangan sampai salah ya. Captcha-nya itu harus sesuai dengan yang tertera di sini ya. Kalau salah nanti tidak akan bisa login ya. Kemudian setelah itu kita langsung klik pada bagian register. Nah, setelah ini ya nanti akan tampil halaman untuk konfirmasi. Nah, ini verification send, artinya kita sudah berhasil registrasi di website yang bernama project.co.id. Tapi ini kita belum verifikasi teman. Jadi ketika kita ingin mengerjakan semua project yang ada di ini, kita harus memverifikasi email yang telah kita daftarkan tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung masuk ke email kita ya teman-teman. Di sini saya akan coba masuk menggunakan alamat email saya yang sudah saya daftarkan tadi ya. Nah, kita misalkan ini ya. Oke, ini kita masuk email ya untuk memverifikasi akun project.co.id kita. Nah, di sini ada email kita masuk ya, ini sudah masuk email. Kita langsung klik saja email yang sudah dikirimkan oleh project.co.id ke email kita. Nah, di sini ada linknya ya. Ini kita langsung klik saja. Nah, teman-teman perlu tahu ya, di sini akan ada keterangan username dan password. Untuk username ini nanti teman-teman gunakan sesuai dengan yang teman-teman daftarkan tadi ya. Tapi untuk passwordnya ini sudah ditentukan sama si project.co.id-nya. Jadi kita nggak bisa bikin password sendiri ya. Ini password untuk login ya teman-teman. Ketika teman-teman nanti login, teman-teman wajib memasukkan password yang sudah dikirimkan project.co.id ke email kita. Jadi nanti seperti itu. Kita masukkan dulu username apa, kemudian kita baru masukkan passwordnya. Nah, nanti kita klik saja link konfirmasinya. Lalu jika ada keterangan seperti ini, pendaftaran Anda belum selesai, ini kita ketikkan dulu nomor HP kita ya yang akan kita daftarkan. Kemudian langsung kita klik verify. Kita tunggu saja itu. Nah, di sini ada keterangan ya. Selamat datang di freelancer marketplace project.co.id. Ini artinya kita sudah sukses dan berhasil mendaftar di situs project.co.id ya. Dan kita bisa mengerjakan project-project yang tersedia di sini. Oke teman-teman ya. Nah, di sini ada berbagai macam project yang bisa kita kerjakan ya. Ada project. Nah, di sini ada menu-menu yang bisa kita ekspor untuk mengerjakan project-projectnya. Nah, di sini ada browse project, ada browse service, ada browse product, browse user, dan pass project. Untuk mencari pekerjaan yang tersedia di sini, kita langsung saja klik pada bagian browse project. Maka nanti akan tampil nih di bawah itu akan ada tersedia banyak sekali pekerjaan-pekerjaan freelance yang bisa kita kerjakan. Ada 3D modeling interior, ada accounting and consulting, ada audio fotografi, data entry, desktop programming, kemudian ada electronic and robotic, game programming, internet marketing and social media, layout and graphic design, media programming ya, kemudian networking and system administration, SEO dan website, kemudian ada welcome development,
ada writing and translation dan others. Ini masih banyak lagi yang lain ya. Kalau kita scroll ke bawah nanti akan muncul lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Kemudian karena kita fokusnya ada di desain grafis ya, maka kita pilih yang pada bagian layout, logo, and graphic design. Nah di sini ada keterangan 16 ya, ataupun 14. Ini artinya tersedia 14 project yang bisa kita kerjakan yang ada di sini ya. Artinya kita bisa mengerjakan projectnya itu. Nah di sini ada keterangan tampil nih, project-project yang tadi kita klik ya. Ini adalah project-project yang berhubungan ataupun berkaitan dengan desain grafis ya. Nah tadi kita sudah filter menurut kategorinya teman-teman ya. Ini kategori desain grafis ya. Di sini ada desain foto kolase besar. Ini misalkan ada budgetnya nih 150 sampai 250 ribu teman-teman ya. Ini lumayan banget ya. Cuman bikin kolase foto bisa dapat cuan 150 sampai 250 ribu. Ya lumayan lah buat tambah-nambah uang jajan ataupun penghasilan sampingan teman-teman ya. Kemudian ini kita bisa kerjakan ya teman-teman ya. Ada durasinya, ada deadline-nya, ada publish date-nya, ada project bid, ada status dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian ada lagi lab motion controller di touch designer ya. Ini kayak mengerjakan motion grafis ya teman-teman. Kemudian di sini ada edit logo. Adanya lumayan ya, 100.000 sampai 200.000. Kemudian ada lagi desain logo perusahaan surfing. Ini adanya lumayan gede ya, 250 sampai 300. Dan ada lagi desain banner. Adanya 300 sampai 750.000. Ini sekali desain ya teman-teman. Dan ini hadiahnya cukup lumayan gede ya untuk banner daripada tadi yang logo ya. Kalau yang banner ini agak lebih mahal teman-teman harganya ya. Ini teman-teman bisa kerjakan ya sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Kemudian di sini ada keterangan select deadline tanggal 25 bulan 4 ataupun bulan April ya, tanggal tahun 2024 jam setengah 2 ataupun jam 13 ya, ataupun jam 13.30. Ini berkaitan dengan deadline-nya ataupun batas akhir pengerjaan proyeknya. Jadi teman-teman dikasih waktu 7 hari untuk bisa mengerjakan proyek ini. Nah kemudian bagaimana sih Bang untuk cara mengerjakan proyek di sini? Apakah kita bisa langsung mengerjakan proyek? Tentu tidak ya, karena di sini itu sistemnya adalah bidding ataupun melakukan penawaran harga kepada si klien ya, ataupun si calon klien. Nah cara melakukan biddingnya itu bagaimana Bang? Nah, cara melakukan biddingnya itu adalah kita tinggal klik pada bagian logonya ya, misalkan ini logo ini, desain logo perusahaan surfing. Nah maka akan tampil ya deskripsi ataupun brief singkat tentang logo yang akan dikerjakan nantinya. Di sini ada nama perusahaan, kemudian ada elemen ataupun logo yang harus dicantumkan, kemudian ada nama perusahaannya, nama logonya apa. Nanti teman-teman bisa lihat di sini semuanya ada ya, pokoknya komplit lah kalau di sini. Kemudian di bawah lagi ya teman-teman, di bawah lagi itu bentar, di sini ada keterangan ya. Di sini ada keterangan Bitcoin 64, artinya orang yang sudah melakukan bidding ataupun penawaran ini ada 64 orang ataupun 64 user ya. Jadi nanti kita benar-benar saja ya untuk bisa menawar harga ataupun melakukan lobby ataupun ini ya penawaran kepada klien ya. Kalau klien ini tertarik ataupun setuju dengan bidding yang teman-teman tawarkan, nanti kita baru bisa mengerjakan project. Tapi kalau klien itu malah menolak ataupun di reject ya, itu artinya kita tidak bisa mengerjakan project yang ada di sini. Alias kita tinggal cari project yang lain aja ya, yang bisa teman-teman bikin. Jadi seperti itu teman-teman cara kerjanya di website ini. Kita itu melakukan bidding, mencari pekerjaan. Jika sudah diterima biddingnya ataupun penawarannya, kita baru bisa mengerjakan projectnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, ada user bid. User bid ini adalah orang-orang yang sudah melakukan penawaran ataupun bidding di project ini ya. Ada sekitar 64 orang tadi ya untuk biddingnya ya. Nah ini teman-teman kalau misalkan sudah melakukan bidding, nanti profil teman-teman juga akan tampil yang ada di bawah situ ya, yang ada di user bid. Oke, nah cara melakukan biddingnya itu bagaimana Bang? Ataupun cara melakukan penawarannya bagaimana? Nah caranya itu cukup mudah teman-teman ya. Kita tinggal place new. Nah kita tinggal klik pada bagian tombol place new bid yang ada di sini ya. Kemudian maka akan terbuka halaman baru ya di sini. Di sini akan ada nih desain logo perusahaan surfing ya. Project ownernya namanya
redesign DC02. Nah, ini nama kliennya ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa ajukan penawaran nih. Di sini budgetnya itu dia 250 sampai 300. Jadi teman-teman harus mencantumkan harga sesuai yang mereka tawarkan ataupun sesuai dengan budget yang mereka tawarkan. Di sini saya akan misalkan cari ataupun kasih harga misalkan berapa ya, kita coba cari dulu nih teman-teman ya. Misalkan harganya itu 150.000 lah ya. Taruh aja 150.000 nih, paling murah nih ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah tekan harganya di sini ataupun jumlah uang yang teman-teman inginkan ataupun jumlah penghasilan yang teman-teman inginkan ya, teman-teman tinggal ketik aja di sini ya, kolom RP-nya ini ya. Kemudian teman-teman jangan lupa ya mengisikan pesannya ataupun deskripsi tentang teman-teman kok bisa tertarik project ini itu apa. Jadi teman-teman harus utarakan ataupun jelaskan alasannya ya. Jadi kita itu melakukan penawaran project itu harus ada alasannya itu kenapa. Apakah kita sanggup atau tidak, nanti teman-teman bisa utarakan di sini ya. Nah, misalkan saya membuat seperti ini ya. Saya adalah seorang graphic designer yang berpengalaman lebih dari 5 tahun ya di bidang desain grafis, misalkan seperti ini. Nah, saya biasa mengerjakan project desain baik dari luar maupun dari dalam negeri maupun dari mancanegara, dan telah banyak mengelola project-project besar. Saya tertarik dengan penawaran Anda. Semoga kita bisa bekerja sama di masa-masa mendatang. Atau semoga kita bisa mengerjakan project-project ini dengan lancar dan baik-baik saja. Nah, seperti itu, mungkin itu hanya contoh teman-teman ya. Teman-teman bisa bikin yang sesuai dengan kehendak hati teman-teman. Nah, bikinlah kata-kata yang menurut teman-teman itu cocok dan pantas untuk teman-teman jadikan bahan bidding teman-teman. Misalkan kata-katanya itu profesional ya, lugas, singkat, tidak terlalu bertele-tele ya. Kemudian teman-teman harus jelaskan teman-teman kok bisa bidding di project itu apa. Apakah karena teman-teman mampu ataupun teman-teman ingin punya penghasilan tambahan, teman-teman bisa cantumkan di sini. Nah, jangan lupa untuk menyantumkan ataupun memberikan ucapan terima kasih di bagian bawah ya. Dan di bawahnya lagi adalah nama terang teman-teman. Jadi seperti itu ya cara melakukan bidding di project.goto.id. Kemudian di attachment ini kita bisa tampilkan desain logo yang pernah kita bikin ya. Oke, kita masuk aja, kita lampirkan logo yang pernah kita bikin di sini. Oke, jika sudah terupload, maka kita tinggal menuju ke bagian bawah dan kita klik pada bagian place new bird. Oh, ini ada error teman-teman ya. Kita coba teliti dulu. Oh, biasanya di sini untuk jumlah bitnya itu tidak boleh kurang dari 250. Kita masukkan antara rentang 200.000, 250 sampai 300.000. Nah, kita maksimalkan saja jumlahnya 300.000 ya. Kemudian langsung kita klik pada bagian place new bid lagi. Nah, ini sudah selesai melakukan bidding, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Artinya kita sudah berhasil melakukan bidding ya. Bid place. Nah, ini ada keterangan seperti ini. Penawaran Anda telah kami simpan dalam database kami. Anda dapat melakukan lebih lagi pada project yang sama. Nah, jadi kita bisa melakukan penawaran lagi pada project yang sama teman-teman. Enggak cuma satu kali, tapi kita bisa melakukan penawaran berkali-kali sampai bidding ataupun penawaran kita itu diterima ataupun di-accept oleh si buyer ataupun si klien ya. Kemudian untuk cara melihat bidding ataupun penawaran yang sudah kita tawarkan ya, kita bisa melihat melalui pada bagian my bid ya, ataupun di bagian profil my bid ya. Kita klik dulu di bagian my bid. Nah, jadi kita klik pada bagian my bid. Oke, nah di sini akan tampil nih penawaran ataupun project yang sudah kita bikin tadi. Ini ada project desain logo perusahaan surfing. Project statusnya publish, workernya pejuang cuan 88 saya ya. Statusnya aktif dan tanggalnya itu dimulai berakhir tanggal 4 Maret. Dimulai tanggal 4 April ya, sorry. Kemudian tadi deadline-nya itu tanggal 5 Mei kayak 5 Mei tadi. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman ya, biddingnya teman-teman ya. Nah, kemudian kita juga bisa
melakukan chatting ataupun private chat kepada si klien ataupun si perusahaan ya. Jadi misalkan ada yang bingung ataupun ada yang masih kurang jelas, nah ini teman-teman bisa melakukan yang namanya chatting ataupun private chat kepada si klien ini ya. Jadi enak sekali ya teman-teman ya. Di project ini itu kita bisa diskusi ke klien langsung ya, tidak melalui orang lain ataupun melalui admin, itu tidak, tapi kita bisa langsung melakukan private chat ataupun chatting langsung ke kliennya ataupun ke perusahaannya. Jadi seperti itu ya, mudah sekali mengerjakan project yang ada di sini. Kita bisa klik pada bagian Ask Owner ataupun chat ya. Kita klik dulu yang bagian Ask Owner ya. Kalau Ask Owner ini berarti kita tanya sesuatu ataupun menanyakan hal-hal yang kurang jelas ataupun kurang dipahami dari project yang diberikan. Misalkan ini apa, logonya kok namanya kurang jelas ataupun deskripsinya kurang detail, ini teman-teman bisa nanya-nanya di sini ya. Nanti mereka otomatis akan membalas pesan dari teman-teman. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan chatting ataupun private chat kepada si klien dengan cara mengklik pada bagian tombol chat tadi ya, yang bagian sebelah kanan. Kemudian di sini ada keterangan ya, Redesign DC02 ini adalah nama klien ya, yang memberikan pekerjaan kepada kita. Kemudian cara mengerjakannya, cara menchatnya itu bagaimana bang? Nah, kita tinggal ketikkan saja isi chat kita. Misalkan di sini, saya tertarik mengerjakan project desain logo untuk perusahaan Anda. Nah, misalkan seperti itu ya. Kita tinggal klik kirim ataupun klik send. Nanti setelah kita send, maka si klien itu akan menerima pesan dari kita. Ini kebetulan kliennya itu sedang offline ya teman-teman ya, jadi tidak online ya. Karena di sini ada keterangan ataupun ada gambar warna abu-abu. Kalau abu-abu itu berarti tidak aktif teman-teman, alias offline. Jadi kita perlu menunggu sampai si kliennya itu aktif ya. Nah, itu tadi teman-teman website project.co.id. Keren kan websitenya? Silakan teman-teman coba dan teman-teman praktekkan di rumah sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video tadi ya. Apabila ada yang bingung ataupun ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan coba menjawab. Oke, mungkin cukup sekian dulu video saya untuk hari ini. Semoga kita bisa jumpa di next video. Terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.